Pemirsa, sidang dugaan kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas oleh mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan kembali digelar hari ini. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Karen Agustiawan didakwa merugikan sebesar 113 juta US dollar atas kasus tersebut karena diduga memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa pedoman pengadaan yang jelas, sehingga terjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Akibatnya Pertamina menjual rugi LNG di pasar internasional. Menurut jaksa, pengembangan kilang LNG ini hanya diberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis serta analisis risiko. Yang Bapak alami sendiri, yang lupa katakan lupa, yang tidak tahu katakan tidak tahu, Pak ya. Baik, saya tanyakan kepada penasihat hukum saksi. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina yang menyeret mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Hilda. Selamat siang Hilda, silakan dengan informasi terbaru dari sana. Ya baik, selamat siang Windy dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, hari ini mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menghadiri persidangan Karen Agustiawan terkait dugaan kasus korupsi liquefied natural gas atau LNG yang terjadi pada tahun 2011 hingga 2021. Dan Karen ini diduga merugikan sekitar 113 juta US dollar atas kasus tersebut. Karen juga diduga memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada kilang-kilang LNG potensial di wilayah Amerika Serikat tanpa adanya pedoman atau pengadaan yang jelas, sehingga tim hukum menghadirkan Yusuf Kala untuk membantah jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang kemarin sempat menyebutkan telah terjadi kerugian negara dalam proyek pengadaan LNG ini, sebab pembelian LNG oleh Pertamina dari CCL atau Corpus Christi Liquefaction pada tahun 2013 disebut dilakukan terkait dengan adanya ketahanan energi sebagaimana peraturan Pilpres, maksud kami peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006. Menurut jaksa pengembangan kilang LNG ini memang hanya diberikan izin prinsip tanpa didukung adanya dasar justifikasi, analisis secara teknis dan juga ekonomis serta analisis resiko. Dan seluruh kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan Amerika tersebut menjadi tidak diserap dengan baik di pasar domestik, sehingga terjadi oversupply dan juga tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Karena kejadian ini memang membuat Pertamina menjual rugi LNG di pasar internasional. Dan tadi juga kami sempat mendengar bahwa Yusuf Kala juga menyampaikan 2 poin mengenai pertahanan yang memang harus dilakukan demi menjaga sebuah negara, yaitu ada 2 kebijakan, yaitu kebijakan pangan dan juga kebijakan energi. Mengapa kebijakan pangan? Karena menurut Yusuf Kala, jika memang sebuah negara tidak adanya atau tidak cukup kebutuhan pangannya akan menyusahkan para rakyat, dan juga untuk mengapa kebijakan energi, jika memang di sebuah negara tidak adanya atau tidak cukup kebijakan energi, maka ekonomi akan menjadi sulit dan juga industri akan menjadi macet atau tersendat. Sementara itu kembali ke studio Windy. Terima kasih Hilda mengabarkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan tersandung kasus korupsi pembelian gas alam cair atau LNG oleh Pertamina. Dalam kasus ini, Karen didakwa merugikan negara hingga lebih dari 2 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG oleh Pertamina mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Direktur Pertamina periode tahun 2009-2012 Karen Agustiawan sebagai tersangka pada September 2023 lalu.
Korupsi diduga terjadi saat Karen mengeluarkan kebijakan pengadaan gas alam cair sebagai alternatif mengatasi defisit gas di Indonesia pada tahun 2012 silam. Saat itu, Karen memutuskan menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri. Saat pengambilan kebijakan itu, Karen memutuskan secara sepihak untuk membuat kontrak perjanjian dengan perusahaan asal Amerika Serikat tanpa kajian dan analisis menyeluruh. Menurut KPK, Karen juga tak melaporkan keputusannya terkait LNG kepada Komisaris Pertamina. Dalam dakwaan jaksa KPK, akibat perbuatan itu negara diduga mengalami kerugian hingga 2,1 triliun rupiah. Karen juga didakwa memperkaya diri sendiri hingga 1 miliar rupiah lebih. Namun, Karen membantah perbuatannya telah menyebabkan kerugian negara. Ia bersikukuh pembelian gas alam cair telah mendapat restu dari pemerintah. Tim TV One mengabarkan.